Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Jadi selamat datang di hari Senin tanggal 4 September teman-teman. Market hari ini ya biasanya pembukaan hari Senin market cenderung volatile ya teman-teman. Beberapa market yang sebelumnya libur seperti market forex, saham, komoditi itu rata-rata baru mulai mencari-cari sentimen nih. Kira-kira sentimennya lebih positif atau negatif. Sehingga volatilitas itu kemungkinan terjadi di awal minggu, teman-teman. Biasanya sih seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari news hari ini, itu Amerika bakalan ada libur. Liburnya Labor Day. Ini kemungkinan berhubungan sama ketenaga kerjaan atau libur pekerja atau mungkin hari buruh dan lain sebagainya ya untuk Amerika Serikat. Kemudian dari news teman-teman itu akan ada speech dari beberapa member European Central Bank. Ini berhubungan tentang kebijakan seperti yang namanya inflasi, kemudian suku bunga dan lain sebagainya. Itu akan ada speech dari jam setengah 7 malam sampai dengan jam 9 malam nanti. Kemungkinan akan volatile ya untuk yang trading di market forex. Jadi euro USD itu kemungkinan akan sangat-sangat volatile. Jadi waspada. Teman-teman, dari beberapa news di market crypto, kemarin kita dapat news yang sangat bagus untuk Ethereum. Jadi Ethereum yang di stake ternyata sudah meningkat sampai 7 juta ya, hanya kurang dari 4 bulan saja. Jadi jumlah total Ethereum yang di stake saat ini adalah 22,1%. Teman-teman, semakin banyak Ethereum yang di stake, artinya likuidasi di market itu semakin lama semakin kecil. Semakin kecil likuidasi, kemungkinan investor yang sudah melakukan holding semakin tinggi. Artinya apa? Artinya kalau mereka sudah holding sampai 21% dari total keseluruhan, maka sisanya hanya sekitar berapa? 78% ya. 78% itu kemungkinan masih beredar dan masih ditradingkan. Kalau ini terus berlanjut, artinya makin banyak orang yang staking, itu adalah sebuah berita yang positif. Itu sama aja kok seperti Bitcoin. Kalau makin lama makin banyak yang hold Bitcoin, itu akan lebih bagus untuk harganya. Karena otomatis semakin sedikit supply yang beredar, itu menyebabkan ya yang namanya market akan cenderung kesulitan likuiditas, atau bisa dibilang jumlah yang beredar makin dikit, supply-nya makin dikit, teman-teman. Nah, kalau demand-nya banyak, itu akan menyebabkan harganya menguat. Ini sama aja kok konsepnya seperti token-token micin atau token-token lain ya yang melakukan burning token. Jadi itu tujuannya sama untuk mengurangi likuiditas. Jadi ini good news untuk Ethereum, teman-teman. Jadi Ethereum yang di stake dan sebagai validator itu terus menguat sejak Januari 2021 dan impulsif banget ya. Naiknya sekarang sampai di 80.000, 800.000, sorry. Ini hanya dalam waktu 3 tahun, em, 2 tahun jalan lebih ya, teman-teman. Itu melonjak sangat-sangat signifikan. Jadi platform yang paling banyak dipakai itu adalah Lido Finance dengan jumlah komposisi seperti ini, teman-teman. Ini menurut data Dune. Jadi ini good news untuk Ethereum. Kemarin sih kita sudah sempat spill juga ya bahwa Ethereum ini diakumulasi sangat banyak oleh Grayscale. Grayscale ini datanya dari Arkham Intelligence. Dia punya kepemilikan sampai 89% dari total satu wallet di Grayscale ini, teman-teman. Jadi Ethereum dipegang mayoritas. Jadi itu menambah sentimen yang positif buat Ethereum. Selain itu, beberapa news kita sudah sempat post juga di komunitas Telegram, teman-teman. Ada alamat Solana FTX ya, dengan jumlah kepemilikan Solana yang sampai 1,5 miliar US dollar. Ada Sitcoin, SLP, kemudian ada Bitcoin juga yang di dalamnya terdapat di satu cold wallet. Teman-teman, ini bersiap memulai pembuangan likuiditas, termasuk Solana Wrap BTC juga. Jadi ini baru aja ditemukan atau dideteksi sebuah transaksi yang masuk ke satu wallet, dan sepertinya sih ini kemungkinan siap untuk dilikuidasi atau dijual ke market. Itu teman-teman, ini juga datanya dikonfirmasi sama data dari Aham Intelligence ya.
teman-teman. Jadi ada beberapa token tambahan yang tidak terdetek di sana. Ada juga FTX, kemudian Link, SushiSwap, Luna, YFI, teman-teman yang ada di Solana yang siap untuk ditransfer melalui wormhole. Wormhole. Perpindahannya itu terjadi sejak 31 Agustus sampai saat ini dan terus dilakukan pengumpulan di satu dompet ini. Itu teman-teman. Oh ya, ini berita yang nggak terlalu penting, tapi Telegram sekarang udah ada story-nya teman-teman. Ya itu teman-teman. Terus kemudian dari berita yang lain, ini ada meningkatnya kapasitas kapitalisasi dari stablecoin. Ini termasuk yang pegang USDC, DAI, atau stablecoin yang lain. Ternyata jumlahnya sudah mengalami peningkatan. Jadi stablecoin yang meningkat itu merupakan sebuah sentimen yang sangat-sangat positif untuk market. Karena ibaratnya likuidasi ternyata masuk ke stablecoin itu paling banyak teman-teman. Kalau semakin banyak stablecoin yang dicetak, ya itu pertumbuhannya itu dapat menyebabkan, ya stablecoin buat apa sih? Buat transaksi, buat beli kripto dong. Itu bisa menyimpan potensial bahwa market kripto ada kecenderungan kalau masuk ke bull run itu naiknya bisa sangat-sangat tinggi. Ekspektasi kita adalah melampaui all time high sebelumnya ya buat Bitcoin. Dan banyak yang memprediksi Bitcoin bisa tumbuh sampai 100.000. Who knows teman-teman. Ya dalam 18 bulan terakhir ini sudah mengalami apa namanya sesuatu yang cukup bagus lah. Kalau kita lihat dari chartnya juga menunjukkan memang saat ini posisi dari stablecoin udah mulai mengalami peningkatan lagi. Kemudian ada berita untuk Gala. Gala beritanya kemarin ini saling gugat-menggugat antara CEO sama co-foundernya, teman-teman. Jadi ini berhubungan sama tuntutan hukum yang dituduhkan kepada dua personal ini secara ilegal, uh, menuduh ya ini dari Swir Meyer. Swir Meyer menuduh Turstone secara ilegal memperoleh dan menjual token Gala senilai 130 juta US dollar dan Turstone menuduh Swir Meyer membuang aset perusahaan senilai jutaan dolar. Jadi ini saling tuduh nih antara co-founder sama CEO Gala. Hati-hati yang pegang Gala karena aku perhatikan Gala turun lebih dalam daripada altcoin yang lain di perdagangan kemarin karena ada konflik internal. Kemudian aku juga posting nih untuk data dari The Root, teman-teman. Dia bikin sebuah historical Bitcoin ongoing to halving. Di bulan September 2021 kemarin ya, pergerakan Bitcoin itu berada di second bottom. Sebelumnya bottom sudah tercipta di sekitaran bulan Desember 2020. Kemudian di Septembernya kita bikin second bottom. Teman, dan setelah itu Bitcoin bull run. Sementara kalau kita lihat dari data yang kemarin, ini tahun berapa nih 2019 ya? Oh, yang ini sorry, yang ini tahunnya 2018. Bener ya? 2000. Oh, sorry 2015, guys. 2015, 2016. Kalau yang kemarin, halving sebelum halving kemarin ya itu datanya di kisaran 2018 kita capai bottom, 2019 di Septembernya kita berada dalam posisi peak Bitcoin, setelah itu Bitcoin koreksi dan saat ini posisinya kemarin kita di bulan Desember 2022 kita create bottom ya. Kemudian di September 2023 kita berada dalam peak. Jadi menurut aku pribadi ini kecenderungannya lebih mirip seperti yang di halving kemarin di 2019. Ada possibility untuk market dengan kondisi likuiditas yang kecil seperti sekarang ini masih akan melanjutkan fase koreksi. Teman-teman, jadi waspada aja buat teman-teman, takutnya itu mirip seperti yang terjadi di September 2019 di mana Bitcoin di bulan September memang turun dan ya sempat spike naik bentar, tapi ada kemungkinan untuk turun drop lagi ya teman-teman, mencari level-level yang cukup kuat sebelum akhirnya dia masuk ke fase bull run. Dari berita yang lain ada AMA. Ini AMA dari founder Binance teman-teman, Changpeng Zhao. Mereka bikin AMA dan bilang ya ini positif buat DeFi sih.
Jadi Binance CEO CC itu forecast DeFi outgrowing CeFi next bull run. Jadi memang kabar-kabar belakangan itu menyatakan bahwa platform DeFi itu cenderung banyak masalahnya. Tetapi pandangan dari sisi justru positif teman-teman. Dia mengatakan bahwa DeFi ini masih terlalu early untuk dinilai apakah DeFi itu akan menjadi salah satu eh, tempat kita dalam melakukan transaksi itu sangat-sangat terbuka. Selama sesi tersebut, seorang pengguna X mengingatkan kembali keputusan hakim bahwa pengembangan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan platform DeFi. Dan menurut pengguna, merupakan berita positif membuat DeFi. Untuk DeFi ya, sisi setuju bahwa perlindungan industri lebih besar merupakan perkembangan yang positif. Pengembang menulis kode ini kebablasan dalam berbicara. Jadi perkembangannya bagus sekali, kata Sisi. Jadi ini di apa namanya menggunakan pertimbangan daripada kasus yang terjadi pada Uniswap kemarin. Jadi Uniswap ini pernah kena serangan teman-teman. Akhirnya Uniswap dituntut, ya kan dia dituntut dan ternyata pada sidang kasusnya Uniswap itu memenangkan platform Uniswap ini bahwa Uniswap tidak bersalah dalam hal terjadinya kehilangan karena scam token, karena fungsi daripada decentralized exchange itu hanya menyediakan platformnya saja. Berikutnya kalau ada serangan, ada hacking, dusting attack lah apalah, itu ya itu tergantung penggunanya. Kalau mereka menggunakannya dengan benar, key frasenya dipegang dengan benar, dan juga nggak sembarang klik-klik ini itu, apalagi nyari airdrop, ya itu kesalahan sepenuhnya dari pengguna. Nah, karena ada kasus seperti ini, Sisi menggunakan pertimbangan tersebut nih, teman-teman. Kendati memang platform DeFi itu banyak hackernya, banyak serangannya, tapi sebenarnya ini masih sangat-sangat bisa untuk diimprove lagi, terutama soal sistem keamanannya. Jadi Sisi melihat bahwa platform DeFi ini bakalan melampaui platform CeFi atau Centralized Exchange. Jadi buat teman-teman yang belum mengerti, jadi platform DeFi itu ibaratnya itu kayak bank gitu teman-teman, di mana banknya ini sifatnya decentralized. Dia tidak dipegang oleh satu institusi, melainkan sama-sama dikawal oleh user, oleh pengguna teman-teman. Jadi beda sama CeFi ya. CeFi ini mirip seperti perbankan di mana teman-teman bisa melakukan simpan pinjam, kemudian ya meminjam dana, ataupun teman-teman bisa melakukan deposito. Jadi mirip lah seperti di market crypto. Gitu teman-teman. Jadi sisi bullish on DeFi. Kemudian dari speech yang lain ini ada Cathie Wood, seorang CEO dan founder dari ARK Invest. Ini sebuah perusahaan manajer investasi gitu, teman-teman, yang memang punya portfolio di Bitcoin. Dia cukup positif terhadap posisi dari Bitcoin serta AI yang dapat merubah perusahaan mereka dalam berorganisasi, menyebabkan jatuhnya biaya, jadi mengurangi cost ya, dan juga ledakan produktivitas. Jadi Cathie Wood sendiri positif on market, especially Bitcoin and AI, teman-teman. Jadi ini bagus banget buat news ke depannya, sentimen buat ke depannya. Jadi itu beberapa news yang mungkin bisa aku spill buat teman-teman yang mau dapat updatean lanjut. Silakan untuk cek aja di komunitas Telegram kita, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Nah, kita akan bahas gimana posisi dari Bitcoin, teman-teman. Jadi Bitcoin akan closing time frame weekly-nya. Kalau kita perhatikan dari closing time frame weekly, yang akan terjadi Bitcoin hanya create doji dengan tekanan jual yang menurut saya cukup tinggi, karena Bitcoin minggu lalu pernah berada di kisaran 28.000 dan hari ini hanya berada di area 26.000 saja. Volume perdagangan Bitcoin cukup bagus, teman-teman. Dari beberapa pertimbangan indikator yang kita pakai ya di time frame weekly, saya sendiri melihat volume perdagangannya masih cenderung oke, meskipun mengalami penurunan secara bulan ke bulan. Kemudian kalau kita lihat dari indikator Loken menunjukkan smart money-nya sangat-sangat minim di market. RSI-nya belum masuk ke fase jenuh jual, teman-teman, sehingga memperbesar kemungkinan adanya possibility untuk tekanan jual kembali masuk ke market. Sementara dari stokastik RSI ini udah mulai berada dalam posisi jenuh jual, sehingga ada kemungkinan untuk market mengalami kenaikan jangka pendek dengan range yang cukup terbatas.
Jadi kurang lebih outlook-nya seperti itu kalau kita lihat dari time frame weekly. Jadi menurut saya pribadi, tren masih Bitcoin akan dibawa kemungkinan turun, tapi jangka pendek itu ada possibility untuk Bitcoin menguat teman-teman secara terbatas. Nah, kalau kita perhatikan dari time frame daily, pergerakan Bitcoin pun juga cenderung stabil aja ya, stagnan. Dan di perdagangan weekend kemarin itu memang ada sedikit kenaikan. Saya pribadi expect memang Bitcoin mengalami kenaikan. Sementok-mentoknya sampai 28.000, balik lagi naik teman-teman. Setelah itu ya kalau Bitcoin mau koreksi, mau apa ya silakan aja. Sebenarnya sih posisi dari pergerakan Bitcoin sekarang udah mulai menunjukkan pola-pola pembalikan arah. Tinggal tunggu aja nanti closing time frame weekly-nya gimana dan juga respon dari market US gimana. Teman-teman, market US, market dolar ya atau market forex. Kenapa ini penting? Karena dolar ini biasanya counter terhadap pergerakan dari Bitcoin. Jadi dia opposite, teman-teman. Kalau dolarnya turun, berarti itu sentimen yang sangat positif untuk market. Kemarin sih dolar kelihatan sangat-sangat impulsif ya, agresif naiknya, teman-teman. Tapi kalau aku perhatikan juga, ini ada possibility untuk koreksi kembali sih. Kalau kita lihat dari posisi dolar, udah mulai ada divergence yang mungkin berpeluang tercipta. Tapi so far untuk midterm saya rasa dolar masih akan dipom-pom nih ke depannya. Kenapa? Karena dia baru aja keluar ya breakout dari yang namanya falling wedge. Dan kemarin sempat turun tuh cuma ngetes level support aja sampai di level 102 dia udah kembali recover. Jadi saya rasa tren dolar masih akan naik seiring dengan di pom-pomnya dolar karena sentimen hawkishnya The Fed ya kemarin dan possibility The Fed masih bakalan naikin suku bunga juga. Jadi sentimen tersebut yang membuat dolar akan kemungkinan terus menguat, teman-teman. Jadi untuk jangka pendek saya rasa dolar ada kemungkinan untuk koreksi dulu. Dan Bitcoin semoga dikasih naik dulu ya teman-teman. Sementara sih target saya masih sama, Bitcoin untuk kembali mencari wave 5. Ini ada kemungkinan di 22.000 atau mungkin yang paling buruk itu bisa, sorry, yang kemungkinan yang paling dekat itu ada di 24 ribuan something. Kemungkinan yang lebih buruk lagi itu bisa di 22 ribuan. Itu sih target-target saya untuk jangka pendek, at least di bulan September ini yang memang terkenal Bitcoin itu punya return yang cenderung negatif ketika berada di bulan September. Pertimbangan lain, bulan Oktober biasanya kita udah mulai masuk ke fase hijau lagi, teman-teman. Jadi akan ada possibility kenaikan yang terjadi di Oktober. September ya kembali turun lagi, teman-teman. Jadi eh, dari September negatif, Oktobernya cenderung positif, November itu akan kemungkinan ya nggak terlalu bagus lah, mix lah teman-teman. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan ini saya melihat bahwa September ini masih akan ada kemungkinan untuk Bitcoin koreksi lebih dalam. Jadi, buat teman-teman yang mungkin punya planning buat DCA, saya rasa manfaatkan aja koreksi-koreksi yang terjadi. Jadi paling gitu aja sih buat Bitcoin. Apakah benar atau enggak analisanya, ya silakan teman-teman melakukan do your own research. Kalau dari saya, pertimbangan saya sudah saya jelaskan. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman boleh langsung tulis di kolom komentar. That's it guys, akhir kata saya Andre, makasih.